Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan materi mengenai konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan pendidikan. Perkenalkan, sebelumnya saya Anissa Hasanah dengan NPM 2410 dan 310 50009 dan rekan saya. Saya Anissa Lestari dengan NPM 2410 dan 310 40013. Oke, selanjutnya ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Pak. Pengelolaan keuangan pendidikan itu sangat penting untuk menunjang penyelenggaraan lembaga pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 menetapkan 3 jenis biaya pendidikan, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan, serta biaya pribadi peserta didik. Pengelolaan keuangan harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan keadilan, serta dilaksanakan secara profesional dan jujur. Namun, praktik di lapangan sering menghadapi masalah seperti kurangnya transparansi, mahalnya biaya sekolah, kemudahan liar, serta beban berat bagi masyarakat kurang mampu. Tantangan utama adalah keterbatasan dana, tuntutan akuntabilitas, dan risiko penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu memahami strategi pengelolaan keuangan yang baik agar tercipta pendidikan yang bermutu, adil, akuntabel, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada pengertian pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam manajemen keuangan. Secara umum, manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi-fungsi keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencairan, penyimpanan, pengendalian, dan pemeriksaan keuangan. Departemen Pendidikan Nasional 2011 mendefinisikan pengelolaan keuangan sebagai tindakan pengurusan atau ketatarusahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Selanjutnya, tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, yang pertama ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana sekolah. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sekolah. Tiga, mendorong pemanfaatan dana sekolah secara lebih ekonomis. Empat, meminimalkan penggunaan anggaran sekolah. Selanjutnya, memupuk kreativitas pencarian sumber pendanaan sekolah. Selanjutnya, mendorong kompetensi penanggung-jawaban keuangan sekolah. Selanjutnya ada landasan hukum pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Selanjutnya, Surat Edaran Mendagri Nomor 971 sampai 7791 Tahun 2000. Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten atau kota.
Selanjutnya ada fungsi keuangan dalam pendidikan. Yang pertama ada penunjangan akademik. Dana digunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar seperti pengadaan literatur, pengembangan kurikulum, dan pembiayaan kegiatan kokurikuler. Selanjutnya penelitian dan pengembangan, yaitu membiayai riset yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Ini merupakan motor penggerak inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada pengabdian kepada masyarakat, yaitu mendukung berbagai program yang melibatkan masyarakat luas seperti pelatihan, pemberdayaan ekonomi, dan layanan sosial. Yang terakhir ada sarana dan prasarana, yaitu mengalokasikan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, dan infrastruktur teknologi informasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Yang pertama ada keadilan. Keadilan dalam pengelolaan keuangan artinya setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan publik yang baik, terutama di bidang pendidikan. Jadi, pengelolaan keuangan dilakukan agar semua masyarakat bisa merasakan akses pendidikan yang merata. Selanjutnya ada akuntabilitas. Di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi terkait dengan kuantitas dari suatu kegiatan. Seringkali efisiensi digambarkan sebagai perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Yang terakhir ada transparansi, berarti adanya keterbukaan di bidang pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan antara kebijakan-kebijakan keuangan, keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, serta keterbukaan penggunaan dan pertanggungjawabannya. Selanjutnya kebijakan pengelolaan keuangan pendidikan. Penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap sistem pendidikan nasional, terutama dalam aspek pengelolaan pembiayaan pendidikan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola pendidikan pada jenjang dasar hingga menengah. Sementara pemerintah pusat hanya mempertahankan kewenangannya pada penetapan kurikulum dan standar pendidikan nasional. Landasan hukum kebijakan pendanaan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 ayat 23 dijelaskan bahwa sumber daya pendidikan mencakup tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Dipertegas kembali dalam bab 13 pasal 46 sampai 49 yang memuat ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan, pengelolaan, serta pengalokasian dana pendidikan. Amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 juga menegaskan bahwa negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Baik, selanjutnya ada macam-macam biaya pendidikan. Nah, pembiayaan pendidikan ini sebenarnya mencampurnya itu sangat luas. Di dalamnya itu juga terdapat kegiatan berupa perencanaan, perolehan, pengalokasian, serta pengelolaan biaya pendidikan. Nah, pembiayaan pendidikan ini sebagaimana disebutkan dalam Standar Nasional Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tahun 2005 nomor 19 terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada biaya investasi. Nah, biaya investasi ini meliputi modal kerja tetap, biaya penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia. Nah, kemudian yang kedua ini biaya operasional. Nah, biaya operasional ini terdiri dari gaji pendidik, terus dan tenaga pendidikan serta tunjangannya, kemudian bahan atau peralatan tak langsung seperti daya,
air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarpras, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya personal juga. Nah, biaya personal ini berupa biaya yang harus disediakan oleh peserta didik maupun wali peserta didik yang bertujuan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar secara bertahap. Nah, jadi sisi biaya operasional ini meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar yang secara berkelanjutan. Selanjutnya ada sumber perolehan biaya pendidikan. Nah, sumber biaya perolehan pendidikan ini terdapat dua macam. Yang pertama itu perolehannya dari masyarakat, dan yang kedua itu dari pemerintah. Yang dari masyarakat ini, biaya pendidikan ini bersumber dari masyarakat berupa iuran siswa yang berwujud seperti SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan serta sumbangan sukarela masyarakat. Kemudian biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu APBN dan APBD, di mana pada anggaran tersebut diimplementasikan melalui program BOS atau bantuan operasional sekolah, dan DAU atau dana alokasi umum, serta DAK, dana alokasi khusus, dan APBD provinsi dan Pemda kabupaten atau kota yang sebagian anggarannya diperuntukkan dalam bidang pendidikan. Kemudian ada klasifikasi pembiayaan pendidikan. Yang pertama ini ada biaya langsung atau direct cost, merupakan uang yang dikeluarkan secara langsung untuk keperluan operasional sekolah, terbagi dua, yaitu biaya pembangunan dan biaya rutin. Kemudian ada juga biaya tidak langsung atau indirect cost. Itu merupakan uang yang dikeluarkan sebagai penunjang peserta didik karena mengikuti pendidikan, yaitu terdiri dari biaya hidup sehari-hari, transportasi peserta didik, serta pembiayaan lain yang tidak berhubungan langsung dengan pendidikan. Kemudian ada biaya sosial atau social cost, yaitu biaya sosial merupakan biaya pendidikan yang dikeluarkan dan ditanggung oleh wali peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada biaya privat atau private cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh keluarga atau wali peserta didik untuk membiayai pendidikannya. Kemudian ada monetary biaya pendidikan atau educational cost monetary, yaitu seluruh bentuk pengeluaran pendidikan yang dapat dihitung atau dinyatakan dalam satuan uang atau rupiah atau bisa juga dolar dan lain sebagainya. Kemudian ada dampak kebijakan keuangan pendidikan. Kalau bagi pendidikan guru atau guru dan tenaga pendidikan, itu yang pertama kesejahteraan meningkat seperti gaji, tunjangan, sertifikasi, dan insentif. Kemudian motivasi dan kinerja naik, itu melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Kemudian beban administrasi bertambah seperti laporan BOS, pertanggungjawaban dana. Kemudian akses fasilitas mengajar juga lebih baik. Kemudian kalau bagi peserta didik atau siswa, yang pertama ini akses pendidikan lebih merata atau gratis atau bisa disebut juga terjangkau. Kemudian kualitas pembelajaran meningkat seperti buku, alat peraga, dan teknologi. Kemudian beban biaya berkurang karena ditanggung pemerintah. Kemudian peluang pengembangan diri lebih besar, itu seperti beasiswa ekstrakurikuler. Kemudian ketimpangan bisa terjadi antar daerah atau sekolah. Kemudian kalau bagi institusi pendidikan
Itu yang pertama sumber dana operasional jelas, kemudian peningkatan sarana dan prasarana, kemudian peluang inovasi dan pengembangan kurikulum sekolah. Selanjutnya transparansi dan akuntabilitas wajib ditegakkan dan jadi tolak ukur kualitas daerah, serta tantangan jika anggaran terbatas. Kemudian ada implementasi kebijakan pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama ini ada perencanaan keuangan. Yang pertama ini ada perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan ini adalah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah dengan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana dalam bentuk proposal untuk setiap komponen kegiatan. Kemudian pelaksanaan keuangan sekolah ini berdasarkan rencana yang sudah dibuat, namun tetap biaya disesuaikan jika ada kebutuhan baru. Lalu pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dilakukan melalui evaluasi. Nah, jadi laporan pertanggungjawaban dan keterlibatan pengawas eksternal ini melalui evaluasi biasanya dilakukan setiap 3 atau 6 bulan oleh yayasan dan kepala sekolah. Kemudian ditindaklanjuti dengan langkah yang lebih efisiensi agar dana digunakan sesuai prioritas. Kemudian ada perencanaan dana bekerja di sekolah dimulai dengan penyusunan RKAS dan RAB BOS yang disusun berdasarkan juknis. Kemudian proses ini melibatkan dewan guru, bendahara, wakil kepala sekolah, komite sekolah, dan yayasan. Selanjutnya ada hambatan dan solusi dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, yang pertama ini hambatan pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama itu keterbatasan anggaran seperti di daerah terpencil atau berkembang. Itu mereka ini masih bergantung dengan dana dari pemerintah seperti dana BOS. Kemudian yang kedua ini kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas ini menyebabkan ketidakpercayaan dari masyarakat serta membuka peluang terjadinya penyimpangan dana. Kemudian yang ketiga ini rendahnya kompetensi pengelolaan keuangan seperti kepala sekolah atau bendahara juga menjadi tantangan bagi mereka. Kemudian yang keempat juga ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran. Ini membuat anggaran tidak disusun berdasarkan data yang akurat dan kebutuhan real. Kemudian yang kedua ini ada solusi pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama itu melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Jadi sekolah itu perlu menentukan skala prioritas pengeluaran berdasarkan kebutuhan yang paling mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ini peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Itu melalui sekolah ini harus memastikan bahwa laporan keuangan ini mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan seperti orang tua siswa, komite sekolah, dan dinas pendidikan. Kemudian meningkatkan kapasitas para pengelolaan keuangan, itu khususnya kepala sekolah dan bendahara. Kemudian sekolah dapat mencari alternatif pendanaan melalui sumbangan sukarela dari alumni, kemudian orang tua siswa kerjasama dengan pihak swasta melalui program CSR atau dengan membentuk unit usaha sekolah seperti koperasi. Selanjutnya dari kami mencukupkan paparan kita.
ada di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau nggak ada teteh yang nanya materi yang udah disampaikan. Boleh Pak. Iya dulu ini mah. Boleh itu udah ada yang nanya kan. Sudah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Rofia dari perwakilan kelompok 11. Izin bertanya, sebelumnya kan dalam pengelolaan keuangan sekolah itu bukan hanya kepala sekolah dan bendahara aja yang bertanggung jawab ya, tetapi masyarakat dan komite sekolah itu juga punya peran penting. Nah, tapi pada kenyataannya biasanya rapat sekolah itu hanya dilakukan ketika ada kegiatan yang melibatkan biaya aja. Kalau misalkan secara barang kedua perwakilan orang tua siswa gitu, seperti acara kelulusan atau study tour. Nah, pertanyaannya, gimana caranya sekolah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat atau wali murid dan komite sekolah dalam pengawasan keuangan agar transparansi tetap terjaga meskipun rapatnya jarang berempat. Oke, makasih Pak. Izin masuk, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pandu Jadania dari kelompok 10. Saya di sini ada sedikit pertanyaan mengenai tadi transparansi ya. Kan katanya harus transparansi. Pertanyaan saya, bagaimana dan sejauh apa transparansi anggaran-anggaran tersebut? Nah, yang kedua itu kan di sini dibilang sumber perolehan pembiayaan itu ada dua, masyarakat sama dari biaya pendidikan pemerintah APBD dan APBN. Nah, yang saya bingung di sini masyarakat bersumber dari masyarakat berupa iuran berwujud SPP. Yang saya tahu SPP itu hanya ada di sekolah-sekolah swasta. Nah, pertanyaan saya, apakah jika SPP ini dilaksanakan di sekolah-sekolah negeri itu bisa menjadi pungutan liar? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sebelumnya izin menjawab pertanyaan yang tadi udah diajukan. Yang pertama kan pertanyaan dari Siti Rofia. Itu pertanyaannya, bagaimana cara sekolah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan komite sekolah dalam pengawasan keuangan agar transparansi tetap terjaga meskipun rapat jarang dilakukan. Nah, jawaban dari kami yaitu agar keterlibatan masyarakat dan komite sekolah dalam pengawasan keuangan bisa meningkat, itu tuh sekolah itu perlu membangun sistem komunikasi dan transparansi yang lebih terbuka lagi, bukan hanya saat ada kegiatan besar aja. Nah, jadi si sekolah ini bisa yang pertama ini membuat laporan keuangan rutin dan terbuka. Jadi sekolah itu membuat laporan keuangan setiap bulan atau setiap triwulan yang berisi pemasukan dan pengeluaran dana sekolah. Nah, lalu laporan itu nanti bisa ditempel di papan pengumuman. Biasanya kan di sekolah itu ada papan pengumuman gitu ya. Nah, itu nanti bisa ditempel melalui papan pengumuman tersebut. Dan bisa juga dikirim melalui grup WhatsApp komite atau orang tua agar mudah diakses. Kemudian yang kedua ini, sekolah juga dapat melibatkan komite sekolah dalam perencanaan anggaran. Jadi sebelum membuat rencana penggunaan dana, kepala sekolah dan bendahara bisa mengundang perwakilan komite untuk berdiskusi dan memberi masukan. Jadi bukan hanya pas ada acara besar aja gitu. Jadi
Jadi diadakannya itu secara rutin gitu rapatnya. Kemudian mengadakan rapat koordinasi secara berkala, ya yang tadi udah disebutin. Jadi tidak hanya dilakukan saat acara besar aja, tetapi mengadakan rapat kecil bisa secara daring atau online atau tatap muka secara singkat gitu. Kemudian sekolah juga dapat menyediakan kotak saran atau forum komunikasi. Jadi sekolah ini dapat menyiapkan media kotak saran kayak misalnya bisa melalui grup WhatsApp atau G-form gitu untuk diisi oleh para orang tua untuk menanyakan hal-hal yang emang perlu ditanyakan yang seperti transparansi keuangan yang tadi ditanyain. Dari aku cukup nggak? Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Pade. Bagaimana dan seberapa jauh transparansi biaya-biaya di pembahasan tadi dan apakah SPP jika direalisasikan dalam sekolah negeri termasuk pungli? Untuk yang pertama, transparansi berarti adanya keterbukaan dalam setiap proses pengolahan keuangan melalui dari sumber dana, jumlah dana, dan dana yang diterima, hingga cara penggunaannya. Sekolah wajib melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, dan bahkan masyarakat. Laporan keuangan juga harus bisa diakses dan dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan kecurigaan atau penyalahgunaan dana. Tingkat transparansi di pembahasan tadi itu bisa dikatakan cukup tinggi secara konsep karena sekolah diharapkan melaksanakan rapat bersama, membuat laporan pertanggungjawaban, serta diawasi oleh pihak internal yaitu komite atau yayasan dan eksternal yaitu dinas pendidikan. Namun dalam praktiknya masih ada beberapa kendala seperti keterbatasan dana, kurangnya kemampuan pengelolaan keuangan, dan belum meratanya keterbukaan laporan di semua sekolah. Sedangkan mengenai SPP di sekolah negeri, pada dasarnya sekolah negeri itu tidak boleh memungut SPP karena sudah mendapatkan dana operasional dari pemerintah melalui bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Jika sekolah negeri tetap menarik iuran wajib dari siswa tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa persetujuan komite sekolah maupun persetujuan orang tua, maka hal tersebut bisa termasuk pungutan liar atau pungli. Tetapi apabila iuran tersebut bersifat sukarela, transparan penggunaannya, dan hasil musyawarah bersama dengan komite sekolah serta orang tua, maka tidak termasuk pungli, melainkan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan sekolah yang tidak tercakup oleh dana. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan mengenai materi yang tadi kami sudah jelaskan. Jadi mengatur keuangan di sekolah itu sangat penting karena berpengaruh langsung pada kualitas pendidikan yang diterima siswa. Pengelolaan keuangan seharusnya berlandaskan keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai aturan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian dalam praktiknya pengelolaan dana dilakukan lewat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, komite, dan juga pihak luar seperti dinas pendidikan. Nah, tapi pada kenyataannya ini kan masih ada banyak masalah, misalnya dana yang terbatas, pengelolaan yang kurang transparan, perencanaan anggaran yang tidak tepat, sampai pengelolaan keuangan yang belum cukup paham soal manajemen dana.
Karena itu sekolah perlu strategi supaya lebih efisien, terbuka, akuntabel, dan pengelolaan keuangannya lebih terlatih. Selain mengandalkan dana dari pemerintah, sekolah juga bisa mencari sumber lain, misalnya lewat kerjasama dengan masyarakat atau pihak swasta, agar pendidikan tetap bisa berjalan dengan baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya